Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan di bawah satu tema. Di bawah satu tema yaitu pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Saudara, waktu saya berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan, dan sungguh indah dan luar biasa, dalam 2 minggu ini saya hampir 4-5 kali khotbah. Dan saya bergumul, Tuhan, apa khotbah yang harus saya sampaikan di BM on the Rock? Apakah saya siapkan khotbah yang sudah sedia? Atau apa Tuhan? Dan saya mulai berdoa, dan Tuhan menaruhkan tema ini dan firman Tuhan ini kepada saya yang perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Di bawah satu tema, pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Satu kepastian di dalam Yesus. Itulah pengharapan yang pasti. Sebelum itu saya ingin membawa kita kepada satu peristiwa. Pada tanggal 26 Desember 2004. Pada masa itu saya masih berada di Indonesia, sedang kuliah. Terjadi satu bencana tsunami yang telah melanda Aceh dan beberapa negara-negara. Gempa bumi sekuat 9,1 skala Richter yang menghasilkan tsunami, yang menghasilkan satu gempa bumi dan gelombang setinggi 17,4 meter. Kurang lebih 52-53 kaki. Yang telah memangsa sebanyak 230.000 jiwa di Bandar Aceh dalam waktu yang sangat-sangat relatif singkat. Bukan saja di Aceh, Sri Lanka, kurang lebih 40.000 orang dimangsakan oleh tsunami ini. Di India, kurang lebih 42.000 orang telah meninggal. Di Thailand hampir 6.000 orang meninggal. Bahkan telah menguasai 9 negara yang lain, termasuk Malaysia. Dan ada satu wanita yang mengasihi Tuhan. Dia ditugaskan di satu rumah sakit Patong, Phuket, Thailand. Namanya Witaya Tim Tawaraj. Seorang yang mengasihi Tuhan, masih bujang, seperti kebanyakan jemaat BM on the Rock. Dan ditugaskan di sana. Pada suatu pagi, seperti biasanya dia lakukan, dia pergi ke pantai untuk mencari makanan breakfast dia. Satu pantai Patong, Phuket yang sangat indah pemandangannya. Sementara dia menikmati makanan itu, tiba-tiba dia mendengar teriakan orang. Dari setiap tempat mereka pergi ke pantai itu dan pergi semakin jauh di pantai dalam. Karena mereka menangkap ikan-ikan yang begitu banyak. Kemudian karena tugasnya dia harus kembali ke rumah sakit. Dalam sekejap waktu lagi dia mendengarkan teriakan lagi. Dan pada saat itu waktu dia melihat, ternyata banyak orang lari dari laut kembali ke pantai karena air gelombang datang dengan tiba-tiba. Dan dengan waktu yang sangat singkat, air itu telah memasuki kawasan dan sampai ke tempat di mana dia berada. Akhirnya dia berjuang dan berusaha melihat satu supermarket yang berdekatan dan dia masuk ke sana. Sewaktu dia berada di sana, dia mendengar lagi satu suara warning.
pengumuman mengatakan gelombang kedua, gelombang kedua. Karena gelombang pertama telah melanda semua tempat-tempat dan memangsakan banyak orang, dan dia sedang melihat tubuh manusia yang terapung di sana dan mayat-mayat yang sudah berada di sana. Dan gelombang kedua. Dan karena dia mendengar gelombang kedua, dia berusaha untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Namun karena waktu yang sangat singkat dan dia melihat gelombang yang terlalu cepat, hanya satu saja yang dia ingat. Ombak secepat kilat sudah tiba. Harapannya sudah sirna. Tidak ada kekuatan, tidak ada harapan lagi. Tetapi dia ingat, dalam keadaan keputusasaan, dalam keadaan ketidakberdayaannya, dia ingat Yesus. Dia hanya berseru, Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya. Waktu dia berkata demikian, dia melihat dia melihat gelombang itu dengan begitu cepat dan hanya berhenti di jalan raya. Dan ini yang saya sebut miracles. Ini yang saya sebut doa seorang bujang dara yang berharap kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Dia hanya mampu memanggil nama Yesus. Dan gelombang itu tidak sampai ke arah dia, tetapi berhenti di jalan raya. Doa yang menghasilkan mukjizat. Nah saudara, apapun yang kita hadapi, dalam badai apapun yang kita lalui, kesulitan apapun yang kita sedang hadapi sekarang ini. Tak usah saya bicarakan tentang COVID-19, sudah sekian kali dikhotbahkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Seakan-akannya COVID-19 ini lebih besar daripada Tuhan Yesus. Tetapi pada pagi hari ini saudara, saya ingin membicarakan tentang kepastian harapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. There is hope only in Jesus and through Jesus Christ. Yang saya ingin isytiharkan, yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Ada harapan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Inilah message, inilah berita baik, inilah kabar baik yang saya ingin sampaikan kepada saudara dimanapun saudara berada pada saat hari ini. Dan itu mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita dengar bersama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu.
Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Baik, sekian jauh pembacaan kita berkenaan dengan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saudara, dari pembacaan kita melihat 5 perkara penting daripada yang dapat kita perhatikan daripada teks ini. Yang pertama yaitu berkenaan dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Kenapa Yesus datang ke Yerusalem pada masa sekarang ini? Sehingga terjadilah peristiwa dialog di antara Yesus dengan beberapa orang dan secara khusus kepada seorang yang lumpuh ini. Yang kedua adalah berbicara tentang pintu gerbang domba. Kita lihat kedatangan Yesus ke Yerusalem pada masa itu adalah menghadiri satu acara penting orang Yahudi, hari Sabat, dan juga apa yang dia lakukan setiap perayaan-perayaan penting dia harus kembali ke Yerusalem. Nah, berbicara tentang pintu gerbang domba, ini suatu hal yang sangat signifikan bagi kota-kota besar, kubu-kubu besar pada zaman itu, pada zaman dahulu, di mana pintu gerbang ini sangat signifikan, sangat penting bagi mereka. Dan selain daripada kepentingan pintu gerbang, saya tidak akan khotbah tentang itu. Juga berbicara tentang setiap kali mereka mempersembahkan persembahan berupa kambing, domba, mereka akan membawa binatang itu melalui gerbang ini ke tempat penyembelihan, tempat persembahan. Dan sangat penting dan signifikan bagi agama Yudaism, agama orang Yahudi, kepercayaan dan amalan orang Yahudi. Yang ketiga adalah kolam Bethesda, kolam yang sangat luar biasa menarik juga, di mana banyak orang disembuhkan apabila air itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan, karena dikatakan sewaktu-waktu malaikat akan datang dan menggoncangkan kolam itu, dan siapa yang dahulu masuk ke sana akan sembuh. Yang keempat adalah sangat penting kita lihat juga tentang seorang yang sudah sakit lumpuh selama 38 tahun. Bukan waktu yang sangat singkat, tapi suatu masa yang sangat jauh, satu masa yang sangat panjang, 8 tahun.
tahun dalam keadaan menderita, keputusasaan, tidak ada harapan. Namun ayat yang bagian yang kelima, pengharapan yang dinanti-nantikan olehnya selama 38 tahun hanya terdapat bukan kepada kolam, bukan kepada air, bukan kepada manusia, bukan kepada siapa yang mengangkat dia ke dalam sana, tetapi di dalam Yesus Kristus. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia mendapat kesembuhan yang total, sempurna. Saudara, inilah pengharapan yang saya ingin sampaikan. Message yang saya ingin sampaikan kepada kita. Fokus kepada kepada peristiwa di kolam Bethesda. Dengan itu ada 3 hal yang saya ingin bawa kepada kita tentang kolam Bethesda. Yang pertama, kita lihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, pengharapan yang kosong tanpa kehadiran Yesus. Kita lihat ayat yang ketiga di sana, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan. Perhatikan, sewaktu-waktu. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu bila. Tidak ada signal, dia akan turun, oke standby, 1, 2, 3 terjun, tidak. Tetapi dia katakan, sebab sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang dahulu, yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Dia katakan tentang sejumlah besar orang sakit, ayat yang ketiga. Dia mengatakan begitu banyak orang, artinya sejumlah besar, artinya banyak. Dalam istilah lain jamak, banyak, sedang berbaring di serambi-serambi itu. Di serambi itu disiapkan, saudara, supaya tamu-tamu yang datang, orang-orang yang datang pada musim-musim sejuk ataupun masa mereka datang ke Yerusalem, mereka duduk di sana. Dan pada masa ini orang sakit berbaring di sana, saudara. Tidak dikabarkan dan tidak dijelaskan dalam cerita ini. Setelah selesai goncangan itu, orang yang pertama masuk, ya sudah, puji Tuhan kau pula duluan yang sembuh, dan yang lain dibawa balik lagi, digotong pulang lagi ke rumah. Tidak, dia mengatakan bahwa sejumlah besar orang terbaring di serambi-serambi itu. Artinya mereka menantikan sampai bila Tuhan, malaikat Tuhan datang. Tidak dinyatakan dia datang pagi ke, tengah hari ke, malam ke, masa sejuk ataupun apa. Tetapi dengan tiba-tiba malaikat akan datang. Artinya sejumlah besar orang sakit ini tetap berada di sana, saudara. Tetap berada di sana. Senantiasa siang, malam, masa panas, masa sejuk, masa hujan, mereka tetap berada di sana. Mereka menantikan dengan penuh pengharapan. Kalaulah giliran saya kali ini yang dapat terjun dahulu. Kalaulah saya yang ada kekuatan boleh mendahului mereka yang duluan selalu terjun di sana. Dan saya bayang-bayangkan tadi malam, kalau begitu sekiranya orang yang hanya sakit gout, ya kan, tidak begitu parah itu kan. Nah, orang lain itu sudah tunggu lama, dan karena dia tiba-tiba gout, dia pergi ke sana tunggu. Waktu air itu tergoncang, dia duluan terjun. Ya dialah yang sembuh dulu. Mereka yang sakit itu masih terbaring di sana. Yang buta itu di mana kolam, dia kan tidak tahu. Yang lumpuh bagaimana dia angkat lagi, tidak berdaya. Mereka hidup tanpa harapan. Kalau diharapkan nanti, katanya, saya yang dahulu. Saudara, di dalam bahagian ini kita lihat Yesus hadir. Dia melihat di tengah-tengah orang yang sakit, yang dalam keadaan keluh kesah,
yang di dalam keadaan mengharapkan sesuatu kesembuhan, yang memikirkan apakah giliran saya yang dapat bertemu dengan kesembuhan ini. Yesus memperhatikan seorang yang sudah sekian lama sakit. Sejarah tidak membuktikan juga, ataupun teks tidak menjelaskan juga, teks sokongan juga tidak menjelaskan bahwa Yesus hantar muridnya untuk buat kajian dulu, untuk buat research dulu, siapa yang paling lama sakit di sana. Tidak. Alkitab mengatakan waktu Yesus datang, dia melihat seorang yang sakit selama 38 tahun. Kita bayangkan 38 tahun mengharapkan sesuatu, tetapi harapan itu menjadi harapan yang sirna, harapan yang tidak pasti, harapan yang mengecewakan. Apabila goncangan air itu, orang lain yang datang, dia kecewa lagi. Bila lagi saya? Selama 38 tahun hidup dalam harapan yang kosong. Tetapi kali ini saudara, ayat yang kelima dia katakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Tanpa harapan. Tanpa ada masa depan. Inilah yang sedang dihadapi, sedang dilalui oleh orang-orang yang tanpa Kristus. Saya tidak tahu saudara, mungkin kita menjadi orang Kristen yang boleh datang ke gereja setiap hari Minggu. Mungkin dalam masa sekarang ini kita boleh mengikuti live streaming, mengikuti khotbah-khotbah. Identik sama dengan orang yang berada di serambi-serambi itu untuk menantikan goncangan. Hadir di tempat hadirat Tuhan bekerja, tetapi saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Saudara belum menemukan Yesus secara pribadi. Apabila berhadapan dengan persoalan, kita merasa bahwa beban itu begitu besar sehingga kita tidak berdaya memandang kepada Kristus. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara hari ini. Bagaimana dengan saudara dimanapun saudara sedang mendengar firman Tuhan ini? Apakah saudara seperti orang yang sudah sakit 38 tahun sedang berbaring di serambi Salomo itu, sedang menanti dengan suatu harapan, kalaulah saya boleh mendapat kesembuhan. Bagaimana dengan saudara sekarang? Harapan yang pasti saudara, yang saya ingin kabarkan, yang saya ingin sampaikan hari ini kepada saudara adalah harapan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Saya akan ulang ini karena apabila kita menemukan keindahan Tuhan, apabila kita mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara, ada kepastian hidup. Walaupun kita berhadapan dengan namanya realiti kehidupan di dunia, tidak akan mencerkam kita, tidak akan melemahkan kita, kita tidak akan mengalami pressure apapun. Saya senang dengan pernyataan pastor tadi. Kalaupun, ya ini dorongan pastor kita, kalaupun kita tidak ada pekerjaan ataupun dihentikan daripada pekerjaan ini, Tuhan pasti menyediakan sumber yang lain. Tuhan bukan pasti menyediakan, tetapi Tuhan sudah menyediakan bagi saudara, dan ini adalah iman. God prepared something which is greater than what you have in the past. Inilah keindahan di dalam Tuhan Yesus saudara. Tetap setia menaati Dia. Yang kedua, kehadiran Yesus memberi pengharapan baru. Kehadiran Yesus memberi pengharapan yang baru, karena Yesuslah sumber jawaban daripada segala persoalan kita. Dunia boleh memberi jawaban, dunia boleh memberi sesuatu yang jaminan, sesuatu yang indah, tetapi itu bersifat sementara saudara. Jaminan yang pasti, jawaban yang pasti bersumber dari Yesus kepada semua. Karena Yesuslah jawaban.
bagi segala masalah dan persoalan hidup kita. Seperti pujian dan penyembahan kita tadi. Saya senang dengan satu nyanyian. Pengharapanku hanya Yesus saja. Ya kan? Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Dimanapun saya berjalan berada, saya didorong, dibangun, dikuatkan dengan nyanyian ini. Hanya pengharapan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Wow, haleluya. Hanya Dia yang memelihara saya dan saudara. Yesus memelihara kamu dalam suasana yang seperti ini. Dia katakan, serahkanlah, berilah semuanya, segala kekhawatiran kita. Sebab Dialah yang memelihara, sebagai gembala yang baik, memelihara saya dan saudara. Karena itu carilah Yesus dalam hidupmu. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Tuhan karena perlindungan, keselamatan, keamanan yang pasti yang kita miliki hanya di dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya, Yesus sumber jawaban yang pasti karena Tuhan bersedia. Apapun kita, siapapun kita, apapun keadaan yang kita hadapi, sejahat apapun kita, waktu kita datang kepada Dia, Dia mengampuni. Kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Kasih Tuhan yang rela mengampuni apapun dosa, pelanggaran kita. Kasih Tuhan yang besar itulah yang menyelamatkan saya yang sedang menyampaikan berita baik ini. Saya adalah orang yang tidak berguna. Saya pernah saksikan ini 2 tahun yang lalu di sini mungkin. Untuk pergi ke sekolah teologi pun, jemaat ataupun pemimpin gereja tidak berani merekomendasi. Karena bagaimana kita merekomendasi orang ini, belum ada kepastian dia terima Tuhan Yesus. But they didn't realize that pada masa-masa yang singkat kita boleh beri hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita meyakini dia ini pergi sekolah teologi? Ya kan? Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun yang kita telah perbuat, siapapun kita, walaupun kita dianggap sebagai sampah, walaupun kita dianggap sebagai sampah masyarakat, kata orang, diantar ke sini susah diurus lagi, dibuat ke sini diurus lagi, semua masalah saja. Di kampung tidak terima, contoh, lari ke bandar, pun tidak diterima. Tapi saudara, jika Anda mendengar firman Tuhan pada saat ini, dan saudara datang kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, menerima, mengampuni saudara, dan menyembuhkan saudara apapun sakit penyakit. 3 tahun yang lalu saya telah sakit selama 2 tahun. Saya katakan, Tuhan, kalau saya sakit begini, diharuskan pindah lagi ke Miri masa itu. Dan saya tahu saya sakit, dan saya disuruh khotbah lagi di Bintulu pada masa itu. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya boleh melayani? Sebentar besok saya akan pergi ke Bintulu untuk kebaktian Easter. Saya tahu saya lemah. Dan pada pagi itu saudara, saya datang kepada Tuhan dan saya tahu Tuhan berbicara kepada saya. Hai Henry, engkau sudah sembuh. Pergilah melayani Tuhan. Sampaikan berita kepada umat. Dan saya merasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan sejak itu saudara, sampai hari ini saya semakin sehat, dan kekuatan yang Tuhan beri kepada saya untuk memberitakan kabar baik ini, bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Amin.
Di dalam Yesus kita mendapat kesembuhan. Saya berbicara bukan melalui cerita orang lain, tetapi that was my personal experience with God. This is what God has done in my own personal life, which I need to share to the church. Yang saya ingin sampaikan bahwa Yesus bersedia mengampuni dan menyembuhkan saudara, apapun penyakit saudara. Dan saya masih ingat waktu saya ke Bintulu pada masa itu. Beberapa bulan kemudian ada orang yang menghubungi saya, katakan, sebenarnya saya sediakan uang untuk saya pakai ke rumah sakit karena setiap kali saya harus ke rumah sakit. Waktu Bapak buat tentangan, saya tahu Tuhan menyembuhkan saya pada hari itu. Oh haleluya, kata saya, itu perbuatan Tuhan. Banyak perbuatan Tuhan yang indah karena Dia mampu memberi pertolongan, menyembuhkan dan mengampuni saudara. Mazmur 103 ayat 3 mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Yesus mampu mengampuni dan menyembuhkan kita. Mungkin ada yang sudah terjangkiti dengan COVID-19. Ini doa saya setiap hari, supaya Tuhan sembuhkan mereka yang sakit COVID-19. Amin. Yang mungkin terinfeksi disembuhkan oleh Tuhan. Yang belum, jangan. Tuhan melindungi dan memelihara. Yang berikutnya, Yesus sumber jawaban yang pasti, karena Tuhan menerima apa adanya kita. Saya berbicara ini tentang bagaimana Tuhan menerima saya. Pada suatu ketika dulu, yang saya katakan, saya tidak diterima di sekolah teologi, saya tidak direkomendasi oleh gereja karena mereka tahu saya, dan baru keluar dari lock up lagi, kata mereka, karena nakal masa itu. Sampai di sekolah teologi, guru-guru di sana bersuara tergempar, kita terimakah tidak orang ini? Dan keputusan bersama mereka, ya kita terima saja apa adanya dia. Itu saya pakai ini sebagai poin. Yesus pasti menerima kita sebagaimana adanya kita, karena Dia melihat hati saudara. Karena Dia melihat jika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, Dia saja yang tahu. I was crying satu malam waktu saya mau pergi. Hanya satu nyanyian di gereja mengatakan, apa ini? Apa kau beri padaku, perjamuan kan? Nyawaku diberikan. Nyanyian itu yang berbicara kepada saya dan saya menangis. Hari itu saya bertobat saudara. Saya tidak katakan kepada orang, wah saya sudah bertobat. Tidak. Dimanapun saudara, kalau saudara dijamah oleh Tuhan, kalau Roh Allah berbicara kepada kita dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan menerima apa adanya kita. Dimanapun saudara, Dia menerima saudara. Karena itu, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, saudara. Haleluya. Wow. Inilah keindahan apabila kita datang kepada Yesus. Inilah kebaikan Tuhan Yesus yang saya beritakan pada hari ini. Waktu Dia menerima saudara, Dia mengampuni segala dosa saudara dan menyucikan saudara dari segala kejahatan, dan menjadikan kita manusia-manusia yang berguna. Dia akan melupakan. Dia tidak akan mengingatkan lagi. Dan inilah kasih Yesus. Dan yang terakhir saudara, Dia, yaitu Yesus, menjadikan saya dan saudara anak-anaknya. Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya, anak yang sudah ditebus.
Waktu kita datang kepada Dia, Dia telah memberi pengharapan yang pasti, kepastian yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya cukup dengan kepastian itu, tetapi Dia menjadikan saya dan saudara anak-anak Allah. Yang seterusnya, yang akan mewarisi kerajaan surga. Keselamatan, kepastian yang Tuhan Yesus Kristus beri kepada kita. Bukan hanya kepastian di bumi ini, bukan hanya kepastian di masa sekarang ini, tetapi kepastian yang kekal. Menjadikan anak-anak Allah yang juga mewarisi kerajaan surga. Wow, this is great. Anak yang sudah ditebus. Mungkin kita pernah menjadi anak pemberontak di dalam keluarga. Mungkin kita menjadi orang yang tidak senang dengan orang lain. Ataupun mungkin kita seorang yang berusaha untuk menyembunyikan kejahatan kita untuk datang ke gereja. Tetapi saudara belum menerima Yesus. Tidak seorang pun tahu. Tapi saudara, Yesus sudah menebus saudara. Dia bersedia mengampuni. Yesus sedia merangkul saudara. Yesus bersedia mengasihi saudara. Mungkin juga saudara pernah dijelekkan, dijahatkan oleh masyarakat. Mungkin saudara pernah dimalukan di depan orang banyak. Tapi saudara, hari ini Yesus mau menerima saudara. Walaupun dunia menolak saya dan saudara, tetapi Yesus tidak pernah menolak. Dia mengasihi. Dia mengasihi saudara. Karena apa? Karena kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Dia telah membayar dengan lunas. Apapun kata orang, Yesus tetap menerima kita seperti mana adanya kita. Karena kita sudah dibayar dengan lunas. Jesus paid it all. Yesaya pasal 53 ayat 5. Yesus telah membayar semuanya. Tidak ada hutang lagi. Hari ini saudara, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilunasi. Dibayar Tuhan dengan lunas. Dosa-dosa kita diampuni dengan total. Walaupun manusia kadangkala masih mengingatkan masa lalu kita. Ini manusia ini kadangkala suka ataupun mau saja mengingatkan, "Oi, orang ini," kira-kira begitu. Semangat-semangat, tapi kan kita tahu dia ini. Tetapi saudara, Yesus tidak mengingat karena dia sudah membayar dengan lunas. Dan bukan sejak dia menjadikan kita anak-anak Allah, tetapi anak yang mewarisi kerajaan surga. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Haleluya, ahli waris. Maksudnya, perhatikan, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Berhak menerima janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan tentang kehidupan, apa yang Allah janjikan tentang masa depan, apa yang Allah janjikan, kita akan menerimanya. Saudara yang sedang bergumul dan berdoa, yang bujang, yang belum lapuk lagi, mungkin saudara berdoa, Tuhan temukan saya dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadi teman hidup saya. Oh, God will prepare. Oh, God has prepared for you, and not for me. I have mine already. God has prepared. Tuhan sudah menyediakan bagi saudara.
janji-janji Allah. Dia sudah beri kepada saya dan saudara, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu kerajaan sorga. Dan inilah destinasi akhir kita di dunia. Karena kita diumpamakan sebagai seorang musafir yang hanya berada di bumi ini bersifat sementara. Dan destinasi akhir kita adalah bersama dengan Kristus di sorga. Haleluya. Dan inilah kerinduan kita. Hidup benar di hadapan Tuhan sekarang, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat hidup kita. Harapan yang pasti kita miliki di dalam Yesus, yang menuju kepada kekekalan bersama dengan Yesus di sorga. Saya tidak tahu saudara, sebagai kesimpulan, kepastian yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Pandanglah kepada Kristus, percayalah kepada Dia, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara, dan berpeganglah kepada janji-janji Kristus, dan tidak akan goyah lagi. Walau apapun badai, gelombang, walau apapun cabaran, tentangan, karena hari-hari ini kata firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Artinya masa-masa yang kita akan lalui ini adalah masa-masa yang semakin berat, semakin sukar, semakin menghadapi tentangan yang lebih besar lagi. Tetapi saudara, apabila saudara ada di dalam Yesus, kita memiliki kepastian yang pasti. Kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati gelombang-gelombang besar, melalui dan melewati cabaran-cabaran hidup. Karena apa? Karena kita berpaut, karena kita berpegang teguh kepada kasih kita di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus harapan yang pasti. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, saudara mau dikuatkan oleh Tuhan lagi. Saudara mau suatu afirmasi keteguhan yang mungkin selama ini kita mulai goyah dengan berhadapan dengan keadaan-keadaan masa sekarang ini, karena media seakan-akan menguasai dunia. Tidak ada kepastian hidup di dunia. Kalau saudara satu daripada orang yang mulai ragu-ragu, pada saat ini saya ingin mendoakan saudara, dimanapun saudara berada. Haleluya. Ataupun mungkin di antara kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Walaupun saudara setia ke gereja, walaupun setia mendengar firman Tuhan, walaupun saudara setia menjadi anak Tuhan, tetapi saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup secara pribadi, datanglah kepada Tuhan. Mintalah pengampunan daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa bagi saudara-saudara yang merindukan pertolongan Tuhan, yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, yang sedang dihantui dengan ketakutan dan ketidakpastian oleh keadaan skenario, oleh keadaan pengaruh-pengaruh media dan sebagainya, sehingga mulai gemetar dan mulai goyah iman mereka. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah iman mereka yang menghadapi persoalan dengan masa depan, pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan sesuatu yang indah dan baru dalam hidup mereka. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukalah mata rohani mereka untuk melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Sekalipun dalam waktu-waktu yang sukar, Tuhan tidak pernah berubah. Yesus Kristus adalah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap setia memperhatikan dan memelihara anak-anak yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin.